Perwakilan politik merupakan sebuah konsep yang dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok individu yang memiliki otoritas untuk menyatakan sesuatu atau bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri atau golongannya, melainkan untuk dan mengatasnamakan pihak yang lebih besar dalam masyarakat. Maka sistem perwakilan politik atau lembaga perwakilan politik dapat dikatakan sebagai sekumpulan individu yang kemudian menjadi agen atau wakil untuk menyuarakan, menampung, dan mewujudkan setiap kepentingan masyarakat luas atau terwakil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara wakil dan terwakil ini kemudian menjadi penilai keberhasilan bagi wakil dalam menunaikan setiap amanahnya kepada masyarakat. Berbicara mengenai hubungan wakil dan terwakil itu sendiri, terdapat beberapa ahli yang kemudian mengemukakan pemikirannya, seperti Alfred de Grazia, Hannah Fenichel Pitkin, Miriam Budiarjo, Bintan R. Saragi, Anthony Harold Birch, Ronald Rovianri, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pemikiran Bintan R. Saragi yang mengkonsepsikan hubungan antara wakil dan terwakil menjadi 3 bentuk. Yang pertama, wakil bertindak sebagai wali atau trustee, di mana wakil dapat mengambil setiap keputusan menurut pertimbangannya pribadi tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan yang diwakilinya. Yang kedua, wakil bertindak sebagai utusan atau delegate, yang berarti bahwa wakil harus terus mengikuti arahan dan keinginan dari para pemilihnya atau terwakil. Dan yang ketiga, wakil sebagai politiko, di mana pada beberapa kesempatan wakil dapat bertindak sebagai seorang wali dan pada kesempatan lainnya wakil dapat berperan sebagai seorang utusan yang disesuaikan dengan isu yang dibahas. Konsep yang dikemukakan Bintan Saragi ini tentu akan menjadi hal yang sangat relevan apabila kita melihat konsep hubungan wakil dan terwakil itu secara sendirinya. Artinya, indikator sistem perwakilan politik telah berfungsi secara optimal dan dapat dikatakan berhasil apabila aspirasi masyarakat kepada wakil ini tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian ada hal lain yang menentukan keberhasilan penerapan sistem perwakilan politik yang dapat dikatakan berhasil, yaitu ketika wakil menerima respon yang positif dan juga puas dari masyarakat atas hasil kinerjanya. Tentunya kedua hal tersebut berkaitan langsung dengan konsep delegasi, di mana wakil dapat memanifestasikan apa yang ingin dicapai oleh terwakil. Kemudian tersalurkannya aspirasi terwakil kepada wakil yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk dicari jalan keluarnya atas isu yang mereka bahas atau isu yang disampaikan, maka terwakil ini akan merasa segala kepentingan dan juga hak-haknya telah diwakilkan antara wakil dan juga terwakil telah beroperasi secara ideal. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hubungan wakil dan terwakil ini berhasil. Selanjutnya ada konsep trustee, di mana terlihat jelas dalam segala pengambilan keputusan dan juga tindakan wakil yang tidak perlu lagi dikonsultasikan kepada terwakil. Nah, mengapa demikian? Karena pada dasarnya wakil telah memperoleh kepercayaan terwakil ini dari hasil pemilu, sehingga posisi mereka ini menjadi posisi yang sangat independen. Nah, yang terakhir ada namanya konsep politiko. Dapat terlihat dari anggota legislatif dapat bertindak bebas karena legitimasinya. Tetapi dalam situasi tertentu, ia harus bertindak sebagai utusan dan juga harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya sesuai dengan isu yang mereka bahas. Landasan pemikiran dan konsep sebelumnya mengilustrasikan hubungan seorang wakil rakyat atau anggota legislatif dalam membangun relasi dengan konstituennya. Meski demikian, hingga saat ini di Indonesia, pada kenyataannya, hubungan yang terjalin masih dipenuhi dengan persoalan-persoalan. Sebagaimana yang seringkali kita dengar, kualitas kinerja para wakil rakyat di Indonesia masih sangat buruk. Banyak dari mereka yang dinilai tidak becus dalam menunaikan tanggung jawabnya, sehingga jabatan wakil rakyat hanya dimaknai sebagai gelar tertulis. Ketidakbecusan para wakil rakyat terlihat melalui rapat paripurna, di mana seharusnya mereka aktif berdiskusi dan berdebat guna menghasilkan kebijakan terbaik untuk rakyat dan negara, namun pada realitanya banyak sekali wakil rakyat yang justru tertidur, bermain HP, asik mengobrol saat rapat, bahkan tidak sedikit yang sering bolos saat rapat. Selain itu, para wakil rakyat di Indonesia juga sering terjerat tindakan-tindakan tak terbukti, seperti terlibat dalam kasus korupsi, suap, skandal, hingga aksi mereka yang sering menuntut hak dan akomodasi yang berlebihan, yang dinilai tidak seimbang dengan kinerja yang mereka tunjukkan. Secara singkat,
wakil rakyat di Indonesia selama ini belum menunjukkan prinsip-prinsip perwakilan yang sesuai dengan yang dikonsepkan. Secara detail, terdapat 3 poin utama yang menjadi isu dalam hubungan antara wakil dengan terwakil di Indonesia. Yang pertama, pihak wakil dinilai kebanyakan lebih mementingkan kepentingan partainya untuk meraih kekuasaan ketimbang memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan konstituennya. Tentunya tindakan tersebut menyalahgunakan peran wakil sebagai trustee dan jelas menodai kepercayaan yang diberikan masyarakat. Berbagai contohnya dapat terlihat melalui keputusan yang diambil para wakil rakyat yang bertentangan dengan kehendak masyarakat umum, seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Lebih diperjuangkannya kepentingan kelompok atau partai daripada kepentingan konstituen juga mengindikasikan kurangnya keturutsertaan masyarakat dalam dinamika lembaga perwakilan. Kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Yang kedua, rakyat Indonesia sendiri juga tidak didorong untuk mempelajari para individu yang akan mewakilinya. Sebaliknya, mereka hanya didorong untuk memilih simbol partai saja yang mengarah pada tindakan transparan pemilihan para wakil, sekaligus memperkuat pengaruh dari partai beserta ketergantungan para calon wakil terhadap para elit dalam partai politik seperti yang terjadi di beberapa partai politik di Indonesia, di mana beberapa partai memiliki atau mempunyai figur yang sangat sentralistik. Dengan kata lain, fokus utama para wakil itu tertuju pada partai dan juga pimpinannya, bukan kepada masyarakat sebagai yang terwakil. Yang ketiga adalah defisit demokrasi dalam sistem perwakilan, yang berarti para wakil yang terpilih tidak menjaga hubungan yang sistemik dengan konstituen yang memilihnya. Dengan artian, hubungan di antara keduanya terputus ketika masa pemilihan berakhir. Para terwakil atau rakyat hanya dijadikan sebagai instrumen mereka dalam meraih kekuasaan atau jabatan wakil rakyat, di mana setelah mereka meraihnya, rasa tanggung jawab sebagai wakil ditinggalkan begitu saja karena mereka merasa posisinya tidak dapat ditarik kembali begitu saja oleh rakyat begitu terpilih. Buktinya bisa terlihat oleh minimnya wakil rakyat di Indonesia yang memanfaatkan reses sebagaimana seharusnya. Alih-alih kembali ke daerah pemilihannya dan berinteraksi dengan konstituennya, kebanyakan justru menjadikan masa reses sebagai waktu untuk beristirahat dan berpelesiran. Fenomena tersebut juga menandakan hilangnya unsur mandat dan delegasi yang diberikan oleh rakyat kepada wakilnya. Untuk mengatasi persoalan-persoalan di era modern tersebut, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dan diubah. Di antaranya adalah, para wakil harus menyediakan sarana aspirasi langsung kepada para terwakil, khususnya di daerah sendiri. Berikutnya, perlunya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan politik, terutama terkait konsep perwakilan kepada para wakil rakyat maupun konstituennya. Selain itu, diperlukannya desain perwakilan yang mengutamakan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai konstituen. Pola hubungan antara wakil dengan terwakil harus tetap terjaga hingga akhir masa jabatan wakil. Perlunya keterlibatan terwakil yang lebih dominan dalam proses seleksi para wakil rakyat. Perlu adanya penekanan kepada wakil rakyat yang mencerminkan secara sosiologis keberadaan rakyatnya dalam masyarakat yang majemuk di Indonesia. Tidak lupa, para wakil rakyat juga harus menjalin interaksi yang lebih banyak dan intim terhadap masyarakat di daerah pemilihannya.